Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwiatul Ahla, NPM 2022171, kelas 2A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menerangkan teori belajar Pavlov dan kondisioner klasik, teori B.F. Skinner dan kondisioner operan, serta Albert Bandura dan teori belajar sosial. A. Teori belajar Pavlov dan conditioning klasik. Teori belajar Ivan Pavlov. Dalam eksperimen ini, Pavlov ingin membuktikan bahwa belajar adalah suatu pengkondisian sehingga dapat mempengaruhi perilaku yang selama ini disangka sebagai refleks atau psikis dan tidak dapat dikendalikan seperti keluarnya air liur dalam percobaannya. Teori conditioning. Bentuk paling sederhana dalam belajar adalah conditioning. Karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan sangat luas sifatnya, para ahli sering mengambilnya sebagai contoh untuk menjelaskan dasar-dasar dari semua proses belajar. Peletakan dasar teori conditioning adalah Ivan Petrovich Pavlov. Conditioning adalah suatu bentuk belajar yang memungkinkan organisme memberikan respon terhadap suatu rangsangan yang sebelumnya tidak menimbulkan respon itu, atau suatu proses untuk mengintroduksi berbagai refleks menjadi sebuah tingkah laku. Jadi, classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan atau conditioning proses. Selanjutnya, B. Teori B.F. Skinner dan conditioning operan. Skinner dikenal sebagai salah satu tokoh psikologi behaviorisme yang sangat berpengaruh. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operan conditioning. Istilah operan conditioning sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk pembelajaran di mana perilaku tergantung atau dikendalikan oleh ganjaran dan konsekuensi. Kajian mengenai operan conditioning dapat membantu pemahaman tentang kaitan antara perilaku dan konsekuensi dari perilaku. Teori operan conditioning adalah salah satu teori belajar yang dirumuskan oleh Skinner sebagai pengembangan dari teori belajar sebelumnya, yaitu teori classical conditioning yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Skinner berdasarkan teorinya pada teori law of effect yang dirumuskan oleh Edward Lytton Dick. Teori law of effect menyatakan bahwa tanggapan yang menghasilkan efek kepuasan dalam situasi tertentu cenderung akan terjadi lagi dalam situasi yang sama. Dan sebaliknya, tanggapan yang menghasilkan efek tidak nyaman cenderung tidak akan terjadi lagi dalam situasi yang sama. Berdasarkan teori law of effect, Skinner kemudian mengenalkan teori yang sama dengan mengenalkan istilah baru yang disebut operan untuk menjelaskan seluruh perilaku dan tanggapan yang dihasilkan oleh suatu organisme ketika terpapar oleh peneguh atau reinforcer dan hukuman atau punishment. Asumsi teori operan conditioning yang dikemukakan oleh B.F. Skinner adalah perilaku manusia dapat dijelaskan dengan menggunakan seperangkat atau hukum. Perilaku seharusnya dapat dipelajari pada tataran yang lebih sederhana, yaitu pada tahapan yang paling mendasar. Prinsip-prinsip pembelajaran yang ada sebagai hasil dari penelitian terhadap hewan seharusnya diterapkan kepada manusia. Perubahan dalam perilaku hanyalah dasar untuk menyimpulkan bahwa pembelajaran telah terjadi. Konsep conditioning operan. Terdapat dua konsep dasar yang paling utama, yaitu reinforcement atau peneguhan
dan punishment atau hukuman. Selain kedua konsep dasar tersebut, konsep dasar teori operant conditioning lainnya adalah eksistensi, spontan recovery, generalization, discrimination, dan shaping. Terakhir, Albert Bandura dan teori belajar sosial. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Ia seorang psikologi yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif orang dewasa sekitarnya. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku pemain peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi dan penerimaan siswa untuk meraih keberhasilan. Faktor sosial mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku orang tuanya. Menurut Bandura, ketika siswa belajar, mereka dapat mempresentasikan atau mentransformasi pengalaman mereka secara kognitif. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura. Asal mulanya teori ini disebut learning, yaitu belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Dasar pemikiran adalah belajar dengan cara mengamati perilaku individu, dan sebagian perilaku individu diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan atau tingkah laku yang ditampilkan oleh orang lain yang disajikan sebagai model. Macam-macam proses kognitif dari teori belajar sosial. Terdapat 4 tahap, yaitu atensi atau perhatian model yang tidak dapat ditiru, 2 retensi, 3 reproduksi gerak, 4 penguatan dan motivasi. Aplikasi teori belajar terhadap pembelajaran. Bandura percaya bahwa segala sesuatu yang dapat dipelajari melalui pengalaman langsung juga bisa dipelajari secara tidak langsung melalui observasi. Bandura juga percaya bahwa model akan sangat efektif apabila dilihat sebagai seseorang yang memiliki kehormatan, kompetensi, status tinggi, dan kekuasaannya. Itulah keterangan dari teori belajar Pavlov dan conditioning klasik, teori B.F. Skinner dan conditioning operant, serta teori Albert Bandura dan teori belajar sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.